Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini, dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan? Tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah, setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Ya, yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal, akan wafat disebutkan, yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya, cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang, yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat. Ya. Maaf teman-teman sekalian, jadi sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Kenapa masih main-main juga? Kenapa nggak dimanfaatkan? Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa nggak sempat terfikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat? Anak yang pernah dikandung, diberikan ASI, dirawat-rawat. Anda menyiapkan apa gitu? Kita menyiapkan apa? Sayang-sayang investasi keluar banyak, ketika wafat gak bisa berlaku apapun. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah, sekarang dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar ya. Ini rata-rata usia berapa tahun? Oh baik, 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak, atas gitu ya, bagian. Nggak apa-apa. Fokus sini ya. Edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, tulis, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa sudah masuk surga, alhamdulillah. Udah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah, 40 tahun misalnya. Ya, standar keseriusan beraktivitas. Ya, lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur, beristirahat, tidur. Dari mulai lahir, bayi kecil tidur, dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Baik. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya 20 tahun. Jadi 20 tahun ini berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Ya, jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Nah, jadi di sini adalah sholatnya, baca Qurannya, puasanya dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima? Belum tentu. Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan. 5 tahun. Ini yang ikhlas, insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah
sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50, 60 tahu, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran, belum baligh, dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, Syekh Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi, cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta, murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa nggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah maha memahami keadaan kamu. Apa nggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz, dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sampai lebih daripada 50 tahun, lebih daripada 40 tahun, lebih daripada 20 tahun, dan sampai kesempatan itu sampai hari ini pun untuk baca pun belum punya waktu, dan Anda mengharap surga. Anda siapa?